ditanya, mengapa orang-orang kafir itu di dunia dikayakan, kaya mereka, tapi kemudian yang muslim itu kemudian miskin dia. Ini frame-nya aja yang harus kita luruskan. Jangan bertolak kepada pandangan yang seperti ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi, dunianya orang kafir ya di dunia. Dunianya orang kafir ya di dunia. Dunianya orang beriman itu dunia akhirat. Dia mengantarkan ke akhirat, bukan akhirat untuk dunia atau jual beli agama atau tidak uti, bukan. Tapi dunianya orang kafir kata para ulama itu ya dunia itu. Jadi urusan mereka di dunia selesaikan di dunia, selesai itu dah, mereka tinggal menunggu tantangan aja lagi. Apa yang harus mereka hadapi lagi? Ya udah, malaikat maut dan tukang azab, sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu. Semoga selalu kesehatannya yang membawa kepada ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita coba mengkaji bersama, belajar bersama satu kitab dari seorang ulama yang dikenal sebagai Al-Imam Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab dia Asnaful Maghrurin, Kitabul Kashaf wa Tasbiyin fi Ghururil Khalqi Ajma'in. Judulnya Asnaful Maghrurin, artinya orang kelompok-kelompok yang tertipu. Yang tertipu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan ghurur. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma al-hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, ad-dunya mugharrak. Kata Imam Asy-Syafi'i, ad-dunya mugharrak, yaghurruk. Dunia itu menipu. Nah, itu seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia itu membuat orang lalai. Dunia itu menipu, kata dia. Tapi kata Imam Al-Ghazali, dunia ini memang mata. Mata itu ya memang dunia ini kenikmatan. Nah, kenikmatan itulah yang kemudian membuat manusia tertipu. Tertipu dari apa? Maka dibahas sama Imam Al-Ghazali dalam kitab yang disebut dengan Asnaful Maghrurin, orang-orang yang tertipu dengan urusan dunia dan mereka lalai kepada Allah. Tapi ini ada 4 golongan. Kata Imam Al-Ghazali ada 4 golongan. Yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, persoalan ghurur ini ada namanya ghururul kafir, tertipunya orang-orang kafir. Yang kedua, ghururul muslimin bi al-af'al wa ta'atihi. Tertipunya orang-orang muslimun, orang-orang muslim dengan ketaatan dan ibadah dia. Kemudian ghurur al-ulama. Yang terakhir ghurur al-mutasawwifin. Ada 4. Yang pertama, orang-orang yang tertipu, orang-orang kafir yang tertipu. Yang kedua, orang-orang yang tertipu dengan ibadah dan amalnya. Kemudian orang-orang yang tertipu dengan ulama. Kemudian ahli sufi.
Ada satu lagi, arbabul amwal wa firaquhum. Orang-orang yang tertipu, orang-orang yang banyak harta, dan kelompok-kelompok mereka yang tertipu. Baik, dalam pertemuan kali ini kita coba bahas satu-satu dari pembahasan Imam Al-Ghazali. Di dalam pembahasan kitab ini ada namanya ghururul kafir, tertipunya orang-orang kafir. Kata Imam Al-Ghazali, fa awwal ma nabda bihi al-ghururul kafir. Yang pertama yang kita bahas adalah, kata Imam Al-Ghazali, tertipunya orang-orang kafir. Wa huwa qisman, ada dua. Minhum man gharrathu al-hayatud dunya wa minhum man gharrahu billahil ghurur. Yang pertama, orang yang tertipu dengan dunia, kenikmatan dunia. Wa mal hayatu illa mata'ud wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Orang kafir yang tertipu dengan urusan dunia. Sebenarnya ini sederhana kalau kita membahasakan. Ada bahasa yang masuk telinga kami begini. Ustadz, dia kafir tidak muslim tapi kaya. Ini kalau ada yang muslim berbicara, orang muslim atau mukmin yang berbicara, itu perlu kita ragukan keimanannya sebenarnya. Tapi secara normal itu memang kadang orang bicara begitu memang. Ya karena dalam otak ini sudah terset dulu tentang urusan dunia. Jadi settingan dunia itu. Kalau kita kembalikan kepada masalah perang pemikiran itu, kenikmatan dunia itu adalah menjadi satu bola yang harus dipergulingkan. Jadi bola ini itu harus dijalankan, dimainkan. Dan pemain bola ini, itu pemilik bolanya adalah orang-orang yang memang ingin merusak Islam dengan cara dunia. Bagaimana caranya? Kenikmatan dunia ini menjadi bola yang diperebutkan. Gitu. Sehingga setiap para pemain itu mesti merebut satu bola. Kalau kita logikakan begitu. Bolanya satu, orangnya 22. Berebut semua. Satu bola. Diambil. Nah dunia seperti itu. Ada tipe-tipe manusia di dalam dunia tersebut yang rakusnya, yang cueknya, yang memang berharap betul, dan lain sebagainya. Itu karakteristik yang ada dalam memandang dunia. Maka kata para ulama, bagaimana sikap seorang mukmin sebenarnya dalam memandang dunia. Ini penting. Jadi sikap seorang mukmin dalam memandang dunia seharusnya itu dirujuk atau dikembalikan kepada cara pandang Al-Quran. Cara pandang yang Islami. Oke, disebut oleh para pemikir hari ini Islamic worldview. Cara pandang yang Islami. Tapi kalau Theodor Herzl bilang New World Order, tatanan kehidupan baru, tatanan dunia baru. Nah, tatanan dunia baru ini itu bertolak belakang dengan Islamic worldview. Misalkan kita ambil seorang Samuel Huntington. Pernah dengar Bapak Ibu ya Samuel Huntington ya? Ini para pemikir filosof barat juga. Itu mereka memiliki cara pandang kehidupan dunia ini itu memang materialistis. Artinya adalah materi itu adalah sorot pandang yang sangat ampuh bagi mereka. Jadi dalam perbincangan kaum Yahudi itu begini. Dalam perbincangan kaum Yahudi, kita bisa menguasai dunia dengan harta, dengan ekonomi. Jadi kalau kita bisa pegang ekonomi, maka kita bisa pegang dunia. Itu bahasanya kelompok-kelompok Yahudi itu begitu. Sehingga Rothschild, Rockefeller, Freemasonry, dan golongan-golongan kaum Yahudi yang lain memang sorot pandangnya, cara pandangnya begitu. Cara menguasai dunia harus pegang itu dulu. Salah satu cara yang mereka lakukan untuk membuat manusia ini tertipu dengan desain yang begitu bagus adalah
mendesain dunia ini yang dinalar dengan kenikmatan. Sehingga orang memandang dunia ini kok nikmatnya betul lah. Nah, sekarang coba lihat, dorongan untuk menikmati dunia itu semakin kuat. Ada bahasa orang tua kita nih sekarang kayak gini bahasanya. Kami ini umur sudah 60. Apa yang nak kami pikir lagi? Sebenarnya ini bukan bahasa yang cocok untuk orang 60-an, bukan. Tapi untuk semua. Kenapa begitu? Karena kematian tidak ada yang tahu. Seharusnya yang berpikir begitu bukan orang tua yang 60 tahun ke atas. Jadi seolah-olah 60 tahun ke atas sudah pasti menghadapi kematian. Sekarang tidak begitu. Ini mindset ini kita rubah. Harusnya yang berbicara begitu setiap umat mukmin. Coba sedang maksiat mati misalnya. Nah, berpikirnya begitu. Sehingga ketakutan akan kemaksiatan itu jelas. Kata Huzaifah bin Yaman, kalau orang berpikir kematian sebagai nasihat, kata para ulama itu, maka setiap langkahnya mesti hati-hati. Mesti bismillah. Karena takut mati kan. Pas sedang mencuri, mati. Sedang mabuk, mati. Jadi uniknya, banyak yang sedang korupsi tapi nggak mati-mati gitu. Itu kan sebenarnya lucu-lucuan aja itu. Tapi memang begitu Pak. Ada orang mohon maaf sedang berzinah dia tapi tak mati-mati gitu. Tapi pernah kejadian sekali-sekali sedang berzinah mati dia. Dan ini juga pernah dibahas oleh para ulama, mengapa orang-orang yang sedang bermaksiat itu tidak mati-mati gitu. Mbok yo mati sedang maksiat gitu. Itu dibahas oleh para ulama. Jadi ada orang yang sengaja ketika mereka bermaksiat itu dipanjangkan, bukan dipanjangkan sebenarnya memang ajalnya belum sampai gitu. Harusnya mereka sadar ketika itu mereka bertaubat kan begitu. Itu yang dimaksud oleh Imam Al-Ghazali. Orang-orang kafir ini mereka tutupi diri mereka dari kebenaran Allah tadi. Jadi Allah ini benar, Islam ini benar, itu mereka tutupi. Dan mereka tidak mau menerima. Terutama dalam urusan seperti yang dilakukan oleh kaum jahiliyah pada masanya. Ketika Nabi menghapus perbedaan antara yang kaya dan miskin. Kata Nabi dalam Islam itu tidak ada. Dalam Islam semua setara. Perbedaan kita cuma ketakwaan misalkan. Ibarat orang beriman itu masuk dalam masjid, mau kaya, mau miskin, mau gubernur atau bukan, mau presiden atau wakil presiden, mau menteri atau tidak, semua sama kan begitu. Tergantung pada ketakwaannya gitu. Ini kata Allah begitu dalam Al-Quran. Sehingga tolak ukurnya adalah ketakwaan. Nah Nabi datang menghapus semua sistem-sistem begitu. Makanya nggak suka mereka. Orang-orang jahiliyah itu. Kenapa? Karena strata itu dilihat daripada itu. Sehingga pernah dikatakan oleh kata Imam Al-Ghazali itu bahwa yang melihat yang di akhir zaman terjadi itu strata itu kembali gitu. Strata yang pernah dilakukan oleh masa jahiliyah itu kembali. Sehingga kaya miskin itu nampak gitu. Orang kaya memang harus dihormati, orang miskin memang harus diinjak gitu. Itu kelihatan itu. Pada masa itu begitu modelnya jahiliyah itu. Makanya kata para ulama, kita ini sekarang ini sedang berada pada fase kembali ke jahiliyah gitu. Re-jahiliyah gitu. Kita kembali kepada jahiliyah lagi gitu. Yang seharusnya umat muslim berpikir tidak jahiliyah tapi kok berpikir kembali lebih jahiliyah. Uniknya mereka sebelum datangnya Islam dan sekarang sudah Islam. Uniknya lagi yang melakukan justru umat muslim. Seolah-olah tidak mengerti agama tapi mengaku beragama. Itu bahasa sederhana. Seolah-olah mengaku beragama tapi tidak mengerti agama. Ini yang paling berbahaya itu pada kalimat terakhir tadi. Mengaku seolah-olah beragama sehingga tidak mau mempelajari agama. Yang terjadi adalah tidak mengerti sama sekali dengan agama. Itu parah itu. Sangat parah sekali. Dan parah lagi kalau mereka menjual agama. Ini yang menjadi masalah. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kenapa orang-orang kafir ini tertipu dengan dunia? Karena memang pada awalnya kekafiran kaum Yahudi dan Nasrani itu mereka menolak yang disebut dengan penyamarataan. Kalau sama pula kami dengan yang miskin, apa bedanya kami? Di mana letak kemuliaan kami? Sehingga kemuliaan itu tolak ukurnya adalah harta.
Semakin kaya seseorang maka dia berhak menjadi seorang pemimpin. Nah sekarang kan begitu. Siapa yang punya banyak duit dia yang berhak jadi pemimpin. Jadi mau lisannya benar, agamanya lisannya nggak benar, agamanya nggak benar, akhlaknya rusak, nggak ada masalah. Yang penting banyak duit bisa jadi. Pertanyaannya apa yang dikatakan oleh para ulama dahulu itu terjadi gitu. Sehingga memang tolak ukur dunia. Betapa beratnya fitnah dunia tersebut kata Imam Al-Ghazali. Berat sekali. Sehingga mengembalikan masa pada masanya gitu. Mengapa ini dikembalikan? Agar manusia berpikir, terkhusus orang beriman. Ini loh perbedaan Anda yang beriman dengan mereka yang muslim tapi tak beriman. Gitu. Makanya ada tingkatan. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Itu tingkatan berbeda. Orang mukmin memang harus muslim, orang muslim belum tentu mukmin. Karena banyak orang mukmin yang tidak, orang muslim yang tidak mukmin itu. Banyak, bukan sedikit, banyak yang kita sebut dengan Islam KTP. Kalau bahasa lainnya Islam abangan. Dan itu banyak. Nah, kembali kepada masalah tadi. Itu yang pertama, mereka tertipu dengan urusan dunia. Kata Imam Al-Ghazali. Nah kemudian ketika ada yang bertanya, mengapa orang-orang kafir itu di dunia dikayakan? Kaya mereka. Tapi kemudian yang muslim itu kemudian miskin dia. Ini frame-nya aja yang harus kita luruskan. Jangan bertolak kepada pandangan yang seperti ini. Tetapi yang perlu digarisbawahi, dunianya orang kafir ya di dunia gitu. Dunianya orang kafir ya di dunia gitu. Dunianya orang beriman itu dunia akhirat. Yang harus dipaham itu begitu. Ya, dunianya orang-orang beriman itu dunia dan akhirat. Dunia mengantarkan ke akhirat, bukan akhirat untuk dunia atau jual beli agama atau ibtida'uddin, bukan. Tapi dunianya orang kafir kata para ulama itu ya dunia itu. Jadi urusan mereka di dunia selesaikan di dunia, selesai itu dah mereka tinggal menunggu tantangan aja lagi. Apa yang harus mereka hadapi lagi? Ya udah, malaikat maut dan tukang azab sudah selesai. Kekafiran mereka gitu. Sebegitunya kah mereka? Ya, ilaman taba, kecuali mereka bertobat atau login. Kecuali mereka masuk ke dalam Islam, bertobat, hapus semua keburukan mereka. Sebenarnya enak loh. Ini bahasa kasarnya. Sebenarnya enak banget loh. Enaknya bagaimana? Ketika mereka sedang tidak Islam, banyak hartanya, kemudian mereka login kepada Islam, masuk Islam. Itu semua keburukan-keburukan mereka dihapus. Jadi kan sedang kaya-kayanya, kemudian masuk Islam dalam keadaan kaya. Tapi ingat. Sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak baik maka akan dihapus. Dihabisin itu. Ini poin penting. Tetapi ada keberkahan lain bagi mereka yang masuk ke dalam Islam itu, Allah jaga dia. Kita ambil contoh para sahabat. Sebelum para sahabat itu masuk Islam, ada yang kaya, ada yang sedang. Pertanyaannya ketika mereka masuk Islam, apakah kekayaan mereka itu hilang? Tidak. Tapi pergunaan harta yang mereka miliki sudah berbeda. Yang tadinya sorotannya dunia berubah. Ketika masuk ke dalam Islam, sorotannya dunianya menuju akhiratnya. Ini sejarahnya kan masyhur. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakr Siddiq, Abdurrahman ibn Auf. Masih banyak para sahabatnya. Begitu juga para orang-orang yang saudagar-saudagar yang kaya yang ketika mereka berada di Madinah itu. Sama semua. Kaum-kaum Ansar itu, itu sangat kaya karena mereka pemegang kendali dalam tijarah, perdagangan. Sampai ketika Madinah melakukan blok itu terhadap Mekah, orang Mekah kalang kabut itu. Para pembesar-pembesar di Mekah itu kalang kabut, bagaimana cara kami mau berdagang ke Madinah sementara bloknya mereka tutup. Sementara perjalanan ke negara asing itu jauh betul. Sehingga mereka harus membutuhkan tempat istirahat dan lain sebagainya. Setiap tempat peristirahatan yang dibutuhkan oleh para pedagang-pedagang dari Mekah itu mereka harus berdagang. Sementara Madinah menutup tempat untuk mereka. Bagaimana? Coba bayangkan. Dan apakah ketika mereka masuk ke dalam Islam kekayaan mereka Allah hapus? Tidak. Cuman pergunaan, utility
daripada harta mereka sudah berbeda. Sebelum mereka masuk Islam dan setelah mereka masuk ke dalam Islam. Harusnya kita begitu. Harusnya kita begitu. Jadi yang harus kita contoh adalah perubahan dari sebelum Islam menjadi ketika berislam itu. Sehingga nampak perbedaannya sebelum dia berislam bagaimana dan setelah Islam itu bagaimana. Itu yang paling penting. Nah, baik. Maka perlu kita melakukan atau melihat kembali ke belakang. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya refleksi daripada kejadian-kejadian sebelumnya. Yang kedua, wa minhum man gharrahu billahil ghurur. Di antara mereka ada yang tertipu akan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Mereka ditipu oleh syaitan akan kebenaran Allah. Jadi mereka tidak mau menerima kebenaran Allah itu, kebenaran agama Islam itu hanya karena hasutan syaitan. Al-ghurur bil fath, al-gharur bil fathi ay asy-syaitan. Kata para ulama. Wa ammal ladzina gharrathumul hayatud dunya wa humul ladzina qalu. Orang yang berbicara bahwa orang yang tertipu dengan urusan kehidupan dunia, merekalah yang berkata an-naqdu khairun minan nasi'ah. Dunia lebih baik daripada akhirat, duit lebih baik daripada segalanya. Ini bahasa mereka dari dulu nih. Oke, Imam Al-Ghazali menukil bahwa kata mereka dunia ini lebih baik daripada akhirat. Artinya bagi mereka duit itu, uang itu, harta itu lebih berharga daripada keimanan itu sendiri. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya kalau kita bicara persoalan dagang. Ini kalau kita tengok teman-teman orang-orang Minang kalau berdagang itu kencang banget itu. Rumah makan Padang mana yang tidak ada di dunia ini? Negara mana yang tidak ada menjual rumah makan Padang gitu kan? Sampai di Mekah aja yang dulu nggak pernah ada rumah makan Padang, sekarang ada rumah makan Padang gitu kan. Rumah makan Padang Indonesia pula lagi. Coba bayar. Di negara-negara mana yang tak ada? Di Malaysia, jangan kan Malaysia. Itu udah terlalu jauh Ustaz ya. Bahkan yang membangun negaranya orang Minang kan begitu. Singapura, presidennya mantan orang-orang Minang semua kan begitu. Ini kita perlu belajar di situ. Kalau bahasa lainnya utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Karakteristik Cina itu oleh presidennya diginikan. Setiap anak muda wajib berdagang. Kemudian Bank Cina ini memberikan pinjaman 0,0 sekian persen dari riba bunganya bagi para mereka yang mau berdagang. Dulu sebelum saat ini tahun 2000-an, 2008, 2009 itu ada data yang mengatakan bahwa negara yang paling miskin itu bukan negara yang banyak orang miskin itu bukan India saja, termasuk salah satunya Cina. Tapi mengapa mereka tutupi? Ada alasannya. Nah, semenjak saat itu pikirannya kan Cina itu pintar dagang semua kan begitu. Oh, kalau mau berdagang seperti Cina dong, ada pelitnya, ada gininya. Bukan itu yang dilihat. Tapi bagaimana cara mereka berdagang itu, retorika dagangnya itu yang dipelajari gitu. Sehingga mungkin oleh para ulama utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina, mungkin yang dituntut itu adalah dagangnya gitu. Sehingga dagangnya kenceng gitu. Pertanyaannya kalau dagangnya kenceng, kalau tidak dibarengi dengan agama yang baik itu masalah gitu. Sehingga kita butuh regulasi itu adalah agama gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu. Coba kalau orang sudah merasakan nikmatnya jualan gitu. Nikmatnya berdagang dan berbisnis. Sedang berbisnis trading, main saham. Main pasar saham gitu. Tiba-tiba sekali masuk, anggaplah 20 juta. Sekali dapat 200 juta. Kira-kira masih tergiur nggak tuh? Tergiur, masuk 2 miliar sekali masuk. Kemudian bangkrut. Stres nggak tuh? Stres. Ini dunia gitu. Sebenarnya kita sedang dipermainkan oleh dunia tersebut. Makanya kenapa para tokoh kaum orientalis ketika itu sangat menganjurkan berperang dengan harta, berperang dengan ekonomi, berperang dengan pemikiran, berperang dengan kesehatan, berperang dengan pendidikan. Jangan berperang dengan senjata gitu deh. Karena menaklukkan orang-orang muslim itu kalau berperang dengan senjata kita kalah. Mental mereka kuat. Walazzatud dunya yakinun. Kata mereka, kenikmatan dunia itu betul-betul mereka yakini. Walazzatul akhirah syak.
Kata mereka, kelezatan dunia itu nyata. Tapi kelezatan akhirat itu meragukan. Karena tak nampak. Jadi mereka tidak lihat itu. Makanya Bapak Ibu, ini pernah Bapak Ibu bayangkan, waktu kecil-kecil dulu mesti pernah membayangkan itu. Ketika berbicara tentang, woi nanti ada tukang azab di kubur, mungkar dan nangkir. Kalau dia datang bawa golok, itu digambarkan Pak dalam Hidayatullah itu, dalam buku Hidayatullah itu digambarkan itu. Tukang malaikat mungkar nangkir, tukang azab itu. Jadi dalam benak kita nih waktu kami kecil-kecil dulu, takut kali masuk kubur itu Pak. Kenapa takut? Tukang ancamnya ada dalam gambar tadi Pak. Diilustrasikan dalam gambar. Ketakutan kita Pak. Tapi coba bayangkan tukang azab itu beneran ada di dunia itu. Makanya kenapa surga dan neraka itu tidak Allah tampakkan. Kalau sempat Allah tampakkan selesai semua. Tidak ada yang tidak mau masuk surga kan. Sedang sekarang saja yang didoktrin itu semua orang mau masuk surga. Karena hasil doktrin kenikmatan surga tadi. Didoktrinlah kenikmatan surga. Baik melalui Al-Quran dan hadis atau dalam kitab-kitab yang lain. Dari agama-agama yang lain. Cuma uniknya kenapa tidak ada doktrin-doktrin ancaman dan azab itu yang bersifat nyata. Gitu. Kalau sempat bersifat nyata. Orang ketakutan Pak. Ketika mereka ketakutan, kedekatan mereka kepada Allah semakin kuat. Gitu. Coba bayangkan sedang nampak gitu algojonya, nampak tukang pukulnya. Mesti kita takut kan? Takut Pak. Tapi karena tak nampak tukangnya begitu. Jadi ya biasa-biasa saja. Nah bagi kafir, bagi orang kafir kenikmatan akhirat itu meragukan. Kenikmatan akhirat itu walazzatul akhirah syak, menakutkan. Wala yatrukul yakin bisyak. Jangan kalian tinggalkan sesuatu yang fakta itu dengan keraguan. Ini bahasa mereka. Wa hadza qiyasun fasid wa huwa qiyasun iblis laknatullah. Ana khairun minhu fadhanna anna al-khairiyya fin nasab. Apa kata dia dalam bahasa ini? Itu adalah kiasan yang rusak, yang merusak. Kata Imam Al-Ghazali, wa huwa, dan itu qiyasu iblis. Kiasan yang dilakukan oleh iblis. Ketika iblis berkata kepada Allah, ana khairun minhu. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam. Apa kata dia? Ana khairun minhu. Nah, jadi berarti Ustaz orang-orang yang mengikuti dunia ini mereka mengikuti iblis. Tergantung. Kalau dunianya untuk sesuatu yang tidak baik iya. Tapi kalau dunianya untuk yang baik mengantarkan dia kepada akhirat tidak. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali itu adalah kiasan iblis. Makanya kalau ada sebenarnya bahasa sederhana. Kau kan cari dulu duit sebanyak mungkin. Bangun rumah, bangun ini. Ntar kalau setelah itu ente mau ibadah. Kita kalau sudah banyak rumah sudah punya sendiri. Kita sudah punya banyak harta, punya banyak investasi. Baru kemudian kita beribadah dengan taat. Gitu deh. Yang kayak gini ini harus dihilangkan. Cara gaya berpikir seperti ini harus dihilangkan. Ketika sedang numpuk harta mati kan susah. Nah, jadi bukan begitu cara berpikirnya. Bekerja jalan, ibadah jalan. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu, kata Allah. Bekerjalah, Allah yang melihat semua pekerjaan kita itu. Islam tidak pernah melarang orang bekerja. Makanya ketika ada kelompok Jabariyah dan Qadariyah, itu Islam menentang betul itu. Orang kelompok yang hanya menunggu datang dari Allah saja. Dan kemudian orang yang tidak percaya dengan akhirat dan takdir Allah saja. Sama, kedua-duanya ditentang, kedua-duanya sesat itu. Sesat itu, Qadariyah, Jabariyah, kedua-duanya sesat itu. Dan itu ditentang oleh para ulama. Makanya kata para ulama, dunia, Allah sendiri yang katakan, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akhirat tetap kita kejar. Tapi bagaimana dunia ini kita kemas untuk mengantarkan kita kepada akhirat yang baik. Apa ada agama melarang orang muslim jadi orang kaya? Tidak ada. Cuma doktrinnya orang muslim wajib kaya itu hati-hati itu. Kalau orang muslim wajib kaya. Nggak pernah Islam mewajibkan orang muslim kaya ya. Islam tak pernah mewajibkan orang muslim kaya.
kaya. Tapi kalau bekerja wajib. Memang harus begitu. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, wa ilaju hadzal ghurur syai'ani. Adapun cara menghilangkan ketertipuan ini ada dua. Imma bitasdiqin huwa al-iman wa imma biburhanin. Yang pertama, cara mereka atau selamat daripada tertipu ini ada dua, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama, kalau dia tak percaya dengan Allah, maka salah satu cara mereka tertipu dengan dunia atau mereka bukan masuk Islam, bukan Islam, maka cara menghapus tertipu ini kata Imam Al-Ghazali dengan beriman. Beriman. Dengan beriman dia sudah menghapus ketertipuan mereka. Yang kedua biburhanin, dengan bukti. Nih, kita ambil contoh. Banyak ilmuwan mempelajari Al-Quran masuk Islam. Itu banyak orientalis. Saya sebutkan ada seorang orientalis kental betul dengan Al-Quran, itu dia pelajari. Kalau kita di Indonesia ini udah banyak nih. Kita ambil contoh Irina, Montgomery Ward, Ustadz Yahya Waloni, dan para kristolog yang lain itu pelajari. Itu dari Indonesia, itu dah tak perlu kita keluarkan. Tapi dari Indonesia. Ada Peter itu benci sangat dengan Al-Quran tuh. Bahkan diinjak dibakarnya, Pak. Setelah diinjaknya dibakarnya, ketemu dengan kawannya Muslim. Bencinya bukan main. Tapi apa yang terjadi? Sederhana, Pak. Kawannya ini tak pernah membenci dia. Akhirnya Peter ini penasaran betul apa sih sebenarnya Islam ini ajarannya. Dia dekat dengan kawan yang lain, tapi Muslim. Dipelajari, Pak. Masuk Islam dia. Minta maaf dia sama kawan dia yang disakiti itu. Apa kata Peter? Dulu kalau saya pernah menyakiti Anda. Sekarang saya menjadi bagian daripada Anda. Gitu. Apa jawaban kawan tadi? Tidak ada masalah. Waktu itu ente nggak kenal dengan Islam, katanya. Sekarang ente udah kenal dengan Islam. Coba bayangkan. Jadi sebenarnya begitu. Unik Al-Quran itu semakin dikaji, semakin menimbulkan penasaran yang tinggi. Sangat-sangat kuat itu. Ustadz Gramatan itu cuma mengajarkan kebersihan melalui sabun. Banyak yang masuk Islam. Satu kompi masuk Islam. Kan indah begitu. Apa namanya? Ambon. Sampo dan sabun, dia sampo lah. Jadi dikenalin sampo, disebutlah beginilah cara Islam memberikan kebersihan. Toharo. Masuk Islam, Pak. Ada tetangga non Muslim. Jadi ada cerita dari salah seorang dari Amerika itu, tetangganya Muslim, dia tidak Muslim. Kerjaannya memang menjelek-jelekkan Muslim saja. Ketika Muslim sedang masak, kemudian tercium bau yang harum, gitu. Dikasih, Pak. Cuma ngasih makanan, besoknya dia masuk Islam. Coba bayangkan. Jadi memang pintu hidayah itu kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Makanya Bapak Ibu, kenapa Nabi dengan orang kafir itu, khususnya kafir-kafir yang ada di Yahudi dan Nasrani pada saat itu, yang tidak melawan Islam, itu dibagi sama Nabi kafir itu. Kenapa kafir harbi itu dilawan, kafir zimmi tidak? Bisa jadi dengan kelembutan kita mereka masuk Islam. Coba bayangkan, itu penting, Pak. Makanya daging kurban itu boleh dikasih kepada, sampai para ulama, boleh enggak daging kurban itu dikasih kepada orang kafir, orang non muslim? Boleh, tak ada masalah. Kata para ulama, tidak ada masalah. Siapa tahu dengan kita memberikan itu dia masuk Islam. Tapi ada orang yang alergi betul dengan begitu tuh ada. Woi, kau Muslim atau bukan? Belum duduk kawan tuh lagi langsung ditanya, kau Muslim atau bukan? Bukan. Pergi sana kata dia. Ini kita perlu, Pak. Jadi kolaborasi akhlak sosial dengan agama itu penting. Ya penting, Pak. Kolaborasi itu penting betul. Islam mengajarkan segalanya, Pak. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian, itu tidak pernah. Bahkan sama orang kafir pun tidak pernah. Yang megang kunci Ka'bah kan setelah Fathu Makkah masih orang Yahudi itu. Sampai beberapa dekade. Itu turun-temurun itu, Pak. Turun-temurun pemegang kunci Ka'bah itu. Orang Yahudi itu. Sampai pada masanya orang-orang Yahudi itu diusir dari Mekah dan Madinah itu. Itu dalam sejarah begitu. Barulah tak ada lagi orang Yahudi pegang. Kalau sebelum itu semua yang pegang orang Yahudi itu turun-temurun. Dari masa Nabi terus itu memang yang pegang Yahudi.
Jadi cara Nabi menghormati orang-orang non-muslim. Bahasa Nabi kepada kelompok Taif itu kan begitu. Tidak usah, jangan dikasih azab. Itu mereka qaumun la yafqahun. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Nah, nanti Nabi berdoa semoga dari tempat tersebut lahir para generasi yang cinta terhadap Al-Quran, yang taat. Itu yang harus kita lakukan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu membedakan. Kita keras tegas kepada siapa dan kita lembut kepada siapa. Itu penting. Kalau kemaksiatan itu kita lembut-lembutkan, kita yang masuk dalam kemaksiatan itu. Kalau kemungkaran itu kita biarkan, kita yang ikut dalam kemungkaran tersebut. Tapi kemungkaran perlu adanya ketegasan. Bukan kekerasan, tapi ketegasan. Baik. Imma bitasdiq huwal iman wa imma bil burhan. Wa amma at-tasdiqu fahuwa an yusaddiqallahu ta'ala fi qawlihi wa ma 'indallahi khairu wa abqa. Tidak ada segala sesuatu itu di sisi Allah kecuali memang dia baik dan kekal. Nah, itu penting untuk dipahami bagi seorang yang beriman. Kemudian yang kedua, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tidak ada, dunia itu cuma tipu daya saja. Ada dalam ayat lain, al hayat ad-dunya la'ibu wa lahwun. Dunia itu adalah tempat bermain dan tipu daya. Wa tasdiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam fima jaa bihi. Dan kita harus yakin beriman kepada Rasulullah. Ini kemudian kata Imam Al-Ghazali. Wa ammal burhan, adapun bukti-bukti, wa huwa an ya'rifa wajha fasadi qiyasihi anna qawluhu ad-dunya naqdun wal akhirah nasi'ah muqaddimatun sahihatun. Wa amma qawluhu an-naqdu khairun minan nasi'ah fahuwa mahallut talbis. Bukti untuk membuktikan kepada mereka bahwa yang mengatakan bahwa dunia itu lebih baik daripada akhirat, itu harus dibuktikan dengan cara menunjukkan kerusakan yang terjadi dari orang-orang yang memiliki atau mencintai dunia. Kita ambil contoh sederhana. Kalau orang sudah cinta terhadap dunia, apa yang terjadi? Halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi. Ada bahasa sederhana begini yang sering kita dengar. Bisnis, kawan-kawan, keluarga-keluarga. Betul nggak dalam Islam begitu? Nggak benar sama sekali itu. Tapi Ustaz, kalau kita berbisnis tapi kemudian saudara kita, ada konsep dalam Islam yang disebut dengan ada sedekah, ada apa, hadayah, dan lain sebagainya. Itu yang harus dipahami, Pak. Sehingga dalam benak kita nih bisnis, kawan-kawan, lawan-lawan. Keluarga. Keluarga ya keluarga, kalau udah masuk bisnis ya bisnis. Begitu dia. Benar nggak? Nggak benar, Pak. Nggak benar sama sekali itu. Itu gaya berpikirnya materialistis. Ada kelompok namanya nanti materialisme. Nah, ini kelompok-kelompok yang seperti ini nih. Mereka yang kemudian memunculkan kalimat kawan-kawan, keluarga-keluarga, bisnis-bisnis. Harus dipisahkan. Sehingga mohon maaf, kalau keluarga datang, tidak ada urusan bantuan, Anda beli. Mau adik kandung kek, mau abang kandung kek, mau ibu kek, kalau beli. Tidak ada minta-minta, tidak ada. Bisnis. Wah, gitu bahasanya. Padahal tidak begitu, Nabi tidak begitu, Pak. Sama sekali tidak begitu. Nabi jualan, ada orang tak mampu dikasih sama Nabi, bukan dimintain duit. Loh, ini abang kandung, udah gak punya duit, minta. Gak ada bang, hutang aja. Ya saya tulis hutang. Abang kandung hutang, ibu kandung hutang. Coba bayangkan. Begitulah tekanan kaum orientalis. Cara menekan kita dalam urusan materi tersebut. Begitu Pak, sampai sebegitunya. Sampai kita gak bisa membedakan mana keluarga dan mana itu bisnis. Pokoknya bisnis, keluarga. Tapi kebanyakan cerita Ustaz, keluarga itu merusak bisnis. Itu bagi mereka yang tidak beriman. Bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah. Yang tidak percaya. Coba bayangkan, persaingan bisnis bisa menghalalkan yang haram. Persaingan bisnis saja bisa menghalalkan yang haram. Sebegitunya, Pak. Demi bisnis. Dan uniknya lagi, dalam berbisnis bisa menghujat, mencaci, memaki. Kita ambil contoh.
Berapa banyak orang-orang, sekarang saya tanya Bapak Ibu. Dulu travel umroh dan haji itu ada berapa? Sedikit. Sekarang menjamur, setiap tempat ada. Ini kita kasih tahu buat semua para, ya biar kita bareng-bareng belajar. Anda punya lembaga travel apapun silahkan. Bersainglah dengan sehat. Umat muslim di muka bumi ini banyak. Jadi jangan pernah takut bahwa rezeki Anda tertukar. Itu mustahil. Mustahil rezeki itu tertukar. Kalaupun ada, cuma ada dalam TV. Anak tertukar. Tidak ada itu rezeki tertukar. Itu tidak ada istilah rezeki tertukar. Itu tidak ada. Jadi jangan takut. Ustadz, jamaah itu sudah daftar ke travel saya. Tiba-tiba datang travel si Anu. Lah jalannya mau ke sono mau gimana? Tapi yang dibenci oleh Nabi itu kalau menjelekkan travel-travel yang lain. Anda mau jualan silahkan. Tapi jangan menjelekkan orang lain. Merusak itu. Ini yang terjadi Pak. Persaingan pasar yang ketat dalam dunia pertravelan itu. Jadi seolah-olah dunia itu memang, ya kami kan bisnis, ya silakan Anda mau bisnis silakan. Tapi jangan kami berbisnis, kami melayani umat sepenuh hati. Dengan bisnis, dengan ini. Tapi tipu main juga. Itu sama salah itu Pak. Anda jangan ke travel si Anu. Travel itu jelek, begini. Loh, Anda jualan travel Anda belum terbukti. Besok ketika Anda yang melakukan hal tersebut, kemudian dijelekkan, rasanya bagaimana itu? Tapi sesuatu yang jelek harus kita sampaikan dengan cara yang baik. Karena kita tahu Anda mau bersaing tapi menjelekkan orang. Itu nggak benar persaingan begitu. Itu persaingan bisnis begini itu udah nggak benar itu. Jadi begini contoh, kita ambil contoh ya. Ini misalkan pesawat ya, pesawat. Para beberapa travel ini sudah ngambil tiket pesawat untuk keberangkatan misalnya. Datang satu travel, apa kata dia? Aku beli tiket, semua tiket satu pesawat tersebut dengan harga yang mahal. Kalang kabut Pak, tiket-tiket yang lain, travel-travel yang lain ini. Uniknya lagi, maskapai penerbangannya kalau sempat mereka membiarkan hal begitu, itu parah itu Pak. Nah, yang begini-begini permainan itu. Tapi kan itu permainan bisnis Pak Ustadz. Bisnis kalau sejalan dengan nilai-nilai norma itu ikuti. Kalau keluar dari nilai-nilai norma tinggalkan, merusak. Mesti merusak itu. Nah, itu dunia itu urusan dunia begitu itu. Makanya ini bukti Pak, bukti betapa dunia itu sangat merusak sekali kalau tidak kita tempatkan pada tempatnya. Maka kalau bahasa ulama itu begini, dunia itu, harta itu, nakdun itu, dunia itu akan aman pada tempatnya. Maksudnya bagaimana? Akan berjalan dengan baik ketika berada di tangan orang-orang yang mengerti. Maksudnya Pak, di tangan orang-orang beriman. Kalau tidak beriman tidak akan Pak, selesai itu Pak. Paham Pak ya? Bisa dimengerti Pak. Ini bahasa sederhana kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, wa amma qauluhu an-naqdu khairun minan nasi'a fahuwa mahallut talbis. Adapun yang mengatakan bahwa dunia ini lebih baik daripada akhirat, itu adalah tipu daya iblis. Wa laisal amru kadzalik, bukan seperti itu. Bal in kana an-naqdu mislun nasi'a fil miqdar wal maksud fahuwa khair. Kalau seandainya dunia diseimbangkan dengan akhirat, itu masih baik gitu Pak. Atau dunia, maka bahasanya kan yang disebut oleh Allah itu harus imbang dunia akhirat itu, kan begitu bahasa para ulama. Jadi membahasakan, ulama-ulama tafsir itu membahasakan ketika bicara tentang wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, itu diseimbangkan. Butuh adanya keseimbangan. Ibadah siang malam makan tidak, itu mati namanya itu. Bunuh diri namanya. Itu tidak baik juga Pak. Dari pagi sampai subuh. Ini ada cerita, ini ceritanya nyata, fakta. Bang, beras kita habis. Berdoa kepada Allah, semoga Allah turunkan. Sepanjang hari berzikir suaminya Pak. Tapi anaknya tetap lapar. Anak istrinya tetap lapar. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari istrinya udah gak kuat. Kata istrinya, iyalah nih. Pergi dia ngutang. Ngamuk lakinya. Kenapa kau utang? Kau gak percaya sama Allah? Kata dia. Coba bayangkan. Istrinya udah gak kuat. Anaknya kelaparan. 3 hari Pak gak makan. Yang diminum cuma air segala macam. Kan sudah gak ada. Akhirnya dia minjam kepada tetangga. Meminjam untuk membeli beras. Ngamuk. Suaminya marah-marah.
Besoknya, kalau tidak salah sepekan kemudian itu, datang seorang ulama, ya kita anggap ulama itu, kemudian memberikan nasihat. Lama Pak menasehatinya, akhirnya baru sadar dia. Baru dia mau bekerja. Artinya bukan begitu yang dimaksud oleh Allah. Menyeimbangkan dunia akhirat itu adalah porsinya harus sesuai. Kita bekerja untuk akhirat, bukan akhirat yang kita cari, yang bukan dunia yang kita cari, tapi kita kejar. Kalau bahasa orang sekarang ini, kejar akhirat, dunia kau dapat gitu. Atau kalau Anda kejar dunia, akhirat nggak dapat. Ini sebenarnya saya kurang sepakat ya kalau saya lurusin begini. Kejar akhirat, dunia kau dapat. Sebenarnya begini, dunia untuk akhirat. Kita kejar dunia, kita bekerja di dunia ini untuk akhirat kita, bekal. Jika segala sesuatu yang kita lakukan diniatkan untuk Allah, itu semua bernilai ibadah, Pak. Semua bernilai ibadah. Jadi jangan mempersempit ruang, dan kita perlu juga memperlebar dengan memaknai dengan luas, sehingga kita tidak keluar juga daripada jalur-jalur agama. Jadi Anda mau berbisnis dengan apapun silahkan. Ada regulasi agama yang harus kita patuhi. Nah, ini yang paling penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka Bapak Ibu, yang harus kita tekankan dalam diri kita, tidak ada istilah dunia lebih baik daripada akhirat, itu tidak ada. Kita harus menyeimbangkan. Baik. Nah, kemudian wa amma qauluhu wa lazzatud dunya yaqinun wa lazzatul akhirah syaqqun fa huwa aidan batil, kata Imam Al-Ghazali. Adapun perkataan mereka yang mengatakan kelezatan dunia ini adalah nyata, sementara kelezatan akhirat adalah meragukan, itu adalah batil. Kata Imam Al-Ghazali, batil. Bal dzalika yaqinun 'indal mu'minin. Tapi kelezatan akhirat itu adalah nyata bagi orang-orang beriman. Jadi tolak ukurnya cuma satu, yakin. Wal yaqinuhu madrakan ahaduhuma al iman wat tasdiq ala wajhi taqlid lil anbiya wal ulama. Adapun bentuk keyakinan dan fakta terhadap kelezatan akhirat tadi bagi orang beriman ada dua. Satu, al iman wat tasdiq, iman dan keyakinan. Ala wajhi taqlid, dalam cara kita mengikuti, taklid kepada al-anbiya wal ulama. Kata Nabi dalam hadisnya itu, la yarithu al-ulama al-anbiya la yarithu dinaran wala dirham, walakin yarithul ilm, walakin yarithul ilma. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham kepada para ulama. Yang diwariskan kepada ulama itu ilmu. Ilmu yang dibarengi dengan iman. Kata guru saya begini, Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi itu bilang, yang harus dipahami tiga. Ilmu, iman, ilmu, amal. Ini poin penting Pak. Ilmu, iman, ilmu, amal. Ini tiga-tiganya harus ada dalam diri kita. Iman kita kuat, ilmu kita punya, kemudian amal. Ini kalau dah jalan ini adalah cara pandang seorang mukmin tuh begitu. Ilmu, iman, amal, tiga-tiganya harus ada. Harus. Iman kita, berilmu kita. Kalau iman tanpa ilmu bobrok kita, Pak. Banyak orang beriman Ustaz, tapi tanpa ilmu sesat, Pak. Sesat menyesatkan. Makanya kalau akhir-akhir ini kok pada muncul aliran-aliran sesat, itu karena du'ful ilmi wa du'ful iman. Banyak sekarang aliran sesat bermunculan, Pak. Banyak betul. Dan uniknya banyak pengikutnya. Kadang-kadang curiga pula, ini apa masalahnya kok bisa banyak aliran sesat muncul dan banyak pula para pengikutnya gitu. Coba bayangkan Pak, sudah jelas kerusakannya masih juga diikuti. Itu gimana coba tuh? Nah, yang terakhir amal Pak, yang ketiga itu amal. Nah, ini yang menjadi masalah ini yang amal ini Pak. Yang berat tuh yang terakhir ini, yang mengamalkan. Beriman dia sudah, berilmu dia oke. Tapi mohon maaf kadang banyak yang terjebak. Nah nanti yang para ulama, tertipunya para ulama itu pada nomor yang ketiga ini. Para ulama itu kenapa banyak yang tertipu? Itu tertipu pada nomor yang ketiga ini, al-amal. Nah itu yang harus kita pahami. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Maka
Ahaduhuma al-iman wa tasdik ala wajhi taqlid lil anbiya wal ulama kama yuqallidu at-tabib al-hadid fid dawa. Seperti dokter dokter itu akan mengikuti aturan-aturan memberikan obat ketika ada yang sakit yang sesuai dengan penyakitnya. Kalau sakitnya jantung jangan dikasih obat liver, atau sakit jantung dikasih obat sakit gigi. Nah, kan nggak nyambung dia. Nah, jadi seperti itulah kata-kata Imam Al-Ghazali. Ini saya cuma mengulang. Wal madrikus tsani al wahyu lil anbiya wal ilham lil auliya. Ini penting. Adapun yang kedua, keyakinan yang kedua atau fakta yang kedua adalah al wahyu lil anbiya. Wahyu bagi para nabi, ilham bagi para orang-orang soleh, para aulia, wali, orang-orang soleh. Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa kita semua ini tidak mungkin mendapatkan mukjizat, tapi ada yang disebut dengan ilham, kelebihan, hanya pada orang-orang beriman yang saleh, yang baik. Jadi mohon maaf Pak, ini persoalan juga Pak. Ada persoalan karomah. Bapak Ibu, ini ada yang kemarin bertanya kepada saya begini, Ustaz, bagaimana ilmu laduni itu bisa nempel-nempel, kata dia gitu, segala macam. Itu karomah apa gimana Pak Ustaz? Iblis, saya bilang, jin. Dah selesai Pak. Karena kalau sesuatu karomah yang ditampakkan itu tidak ada cerita Pak. Kalau karomah ditampakkan tidak ada. Sahabat Nabi itu banyak yang punya kelebihan Pak, tapi tidak pernah ada yang menampakkan dan tidak mau menggunakan itu untuk kepentingan, tidak ada. Jadi kalau ada orang dengan karomahnya dia berikan, kemudian itu mesti main dengan jin, selesai itu urusan kita Pak. Jin, setan juga bisa berjalan di atas air. Jadi kalau ada orang yang menampakkan dia berjalan di atas air, sini tengok, aku jalan di atas air, itu mesti jin. Mesti dia bermain dengan, itu bukan karena karomah, itu bukan. Kecuali dia berada dalam posisi yang terjepit dan untuk membuktikan kebenaran Islam, sangat mungkin sekali. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Ya begitu. Kalau ditanya begitu kan cepet gitu kan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kesunyian, dalam kondisi kita yang serba, insya Allah kita diberikan keamanan. Tapi tadi tak ada bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis dongkol. Yang dongkol iblis atau malaikat? Banyak apa? Jadi apakah kita ini mengikuti iblis begitu ya? Apakah kita ini ikut iblis atau ikut Adam gitu? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita harus yakin dengan janjinya Allah, itu dah jelas itu. Kita orang beriman, yang ikut iblis itu tidak banyak Pak. Yang ngikutin malaikat ini banyak, yang ngikutin Nabi juga banyak. Zaman Nabi, Bani Israel semua Pak. Bani Israel. Bani Israel itu tidak ada apa-apanya dengan, mohon maaf, kita ini tidak ada apa-apanya dengan Bani Israel. Kalau dibandingkan pembangkangan, kita nggak ada apa-apanya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kerusakan itu, kata Allah, kerusakan itu, ini cara mentafsirkannya kata Gus Baha itu. Kerusakan yang dilakukan oleh manusia itu akan dibenahi oleh manusia yang beriman. Jadi kerusakan di muka bumi ini akan dibenahi oleh orang-orang beriman. Paham maksudnya Bapak Ibu? Paham ya? Jadi bahasanya begini. Kenapa manusia itu yang Allah tekankan? Kata Allah, aku lebih tahu daripada malaikat. Itu satu. Yang kedua, kata Allah, manusia ini menjadi pemimpin. Ini kita sudah lihat nih Pak. Kan kita sudah pandang tuh. Satu, kita lihat itu Umar bin Khattab. Nabi, perdamaiannya banyak, panjang. Zulkarnain, cerita. Ini sudah banyak Bapak Ibu dapat cerita nih.
Pertanyaannya, secara maksud yang Allah katakan manusia itu khalifah fil ard, selesai ya? Jelas ya? Jelas ya Bapak Ibu ya? Manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini. Itu karena kalau bahasanya dalam nature of man itu, fitrah kemanusiaan itu, manusia ini memimpin segalanya dengan akal. Jadi gini Pak, dalam fitrah kemanusiaan itu yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, perbedaan kita dengan makhluk yang lain itu cuma satu aja, akal. Mereka nggak punya akal. Binatang tuh nggak punya akal. Jadi kalau Bapak Ibu mencaci maki binatang itu sebenarnya sedang mencaci maki diri sendiri. Kucing nih kuang ajo, tak punya otak. Sejak kapan kucing punya otak? Ketika makan. Ini perbedaan kita Pak. Jadi akal yang diberikan ini, kata para ulama itu, akal inilah yang berinovasi. Masalahnya akal yang berinovasi ini itu disetir oleh siapa? Disetir oleh nafsu kah? Atau disetir oleh iman kah? Maka kalau mau lihat baiknya, ikuti imannya. Kalau mau buruknya, ikuti nafsunya. Makanya dua dimensi yang diberikan oleh Allah itu tertulis nyata. Kata Allah dalam Al-Quran itu tentang manusia ini diberikan dua. Satu ketakwaan, dua nafsu. Ya, tinggal pilih saja mau nafsu atau apa. Nah sekarang pertanyaannya, kata Bapak tadi, manusia itu akan melakukan kerusakan di muka bumi ini. Itu kan malaikat berbicara demikian, itu karena sebelumnya pernah terjadi. Tapi makhluk sebelumnya tidak disempurnakan dengan makhluk yang sekarang. Tapi pusat kenyataannya banyak yang melakukan kerusakan. Betul, yang melakukan kebaikan juga lebih banyak. Harus paham maksud ini. Jadi jangan kita mendiskreditkan satu, tapi yang membuangnya. Tapi keburukan-keburukan yang dilakukan oleh manusia-manusia tersebut, maka akan diperbaiki oleh manusia-manusia beriman. Janji Allah itu tidak akan pernah tertipu. Maka kata Nabi, kelak akan muncul orang-orang yang melakukan perdamaian. Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Jadi kita penting memahami itu. Sehingga, tapi apakah betul kita ini pengikut iblis? Bukan kita Pak, mereka aja. Kalau kita nggak ngikut iblis Pak. Ya serius Pak. Ini penting Pak, ada pertanyaan begini. Ini pertanyaan betul, pas betul di depan saya dan guru saya yang jawab langsung. Saya duduk sama guru saya, Fatur Rahman Kamal itu. Datang orang Pak, Muslim dia bilang. Ustaz, kita nih kata orang umat Muslim kita nih bodoh-bodoh. Dijawab sama guru saya, yang bodoh itu Anda kata dia. Kalau saya tidak kata dia gitu. Ya sama. Pertanyaan itu kita jawab dengan jawaban yang sama. Kalau ada orang kita mengikuti iblis, itu yang ikut mereka, kita enggak. Kita mengikuti yang baik-baik. Begitu Bapak Ibu ya. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Hayyun ya Qayyum ya Fattah ya Alim ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhal muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.